Kisah Syekh Subakir yang melegenda dan sejarah Gunung Tidar Magelang. Sahabat, Gunung Tidar tak bisa dilepaskan dari seorang tokoh yang dikenal dengan nama Syekh Subakir, seorang pemuka agama yang berasal dari Turki. Dikisahkan, Syekh Subakir adalah orang yang menanam paku yang berisi Raja Kalacakra di puncak Tidar untuk mengusir segala bala, mara bahaya baik dari manusia maupun makhluk halus. Syekh Subakir merupakan leluhur sekaligus salah satu penyebar agama Islam di Jawa Tengah yang berasal dari Persia. Konon, ia menemukan daratan Magelang ratusan tahun lalu. Ia menancapkan sebuah prasasti yang syarat akan makna bagi para penerusnya, yaitu masyarakat Magelang khususnya, dan masyarakat Indonesia, bahkan dunia pada umumnya. Sosok Syekh Subakir adalah ulama asal Persia yang diutus oleh Khalifah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah, Sultan Muhammad I. Selain sebagai pendakwah, Syekh Subakir juga dikenal sakti mandraguna tanpa pilih tanding, lantaran keberhasilannya menaklukkan kerajaan bangsa Jin di Pulau Jawa. Kisah Syekh Subakir dan Gunung Tidar Magelang, Jawa Tengah, begitu melegenda di kalangan masyarakat tradisional Jawa. Cerita rakyat ini dituturkan secara turun-temurun. Syekh Subakir dikisahkan punya kesaktian mumpuni dan berhasil menumbalkan tanah Jawa dari pengaruh negatif. Kisah Syekh Subakir turut dinukilkan dalam Babat Tanah Jawi, sebuah sastra berbahasa Jawa yang berisi sejarah Pulau Jawa. Syekh Subakir disebut sebagai ulama asal Persia yang diutus oleh Sultan Muhammad I dari Kesultanan Turki Utsmaniyah, atau Ottoman ke Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi. Syekh Subakir ditugaskan untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, bersama pamannya Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik yang merupakan generasi awal Wali Songo. Menurut cerita legenda, Pulau Jawa diciptakan oleh Sang Maha Pencipta berupa daratan yang terapung di lautan luas dan daratan itu selalu bergerak. Seorang dewa yang dari kayangan memaku tanah tersebut agar berhenti bergerak. Kepala paku yang digunakan kini berakhir menjadi sebuah gunung yang dikenal sebagai Gunung Tidar. Masyarakat tradisional Jawa menyebutkan sebagai pakuning tanah Jawa atau paku tanah Jawa. Tak mudah untuk memperkenalkan Islam ke Pulau Jawa. Banyak ulama yang diutus Utsmaniyah Turki pada umumnya mengalami kegagalan. Lalu diutuslah Syekh Subakir, seorang ahli ruqyah, ekologi, meteorologi dan geofisika. Tak hanya itu, beliau dikhususkan untuk menangani hal gaib dan spiritual yang dinilai sebagai penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa. Di atas Gunung Tidar, terdapat tugu dengan lambang Sa dibaca Solok dalam bahasa Jawa di tiga sisinya. Menurut penjaga, itu berarti sapa salah, seleh, siapa yang salah menemukan apa yang salah. Tugu ini diyakini oleh beberapa orang sebagai pakunya tanah Jawa yang membuat tenang dan aman. Efek dari kekuatan batu hitam, menimbulkan gejolak bagi para jin dan sejenisnya. Cuaca yang cerah berubah drastis menjadi gelap seperti malam hari selama 3 hari. Cuaca yang ekstrim terjadi, petir, kilat dan angin saling beradu menyebabkan hujan api. Hawa panas muncul dari dalam batu, membuat para jin, dedemit, siluman, lelembut dan makhluk sejenisnya menyelamatkan diri. Mereka semua hanyut dalam air, karena tak kuat menahan panas pancaran batu hitam. Menurut cerita penjaga Gunung Tidar, terdapat makam seluruh kiai dan makam Sang Hyang Ismoyo, atau lebih dikenal dengan Kiai Semar.
Sedangkan yang dikenal sebagai makam Syekh Subakir sebenarnya hanya tempat petilasan beliau. Pengorbanan Syekh Subakir kini membuat beliau dikenal sebagai wali Allah yang menaklukkan jin dan makhluk halus di Gunung Tidar. Berkat beliau juga kini ajaran Islam sudah sangat meluas di Nusantara Indonesia. Jadi, beliau dikenal sebagai wali Allah yang menaklukkan jin dan makhluk halus di Gunung Tidar, sehingga para makhluk halus tersebut mengungsi ke pantai selatan, tempat Nyai Roro Kidul. Setelah berhasil menaklukkan jin dan makhluk halus, Syekh Subakir kembali ke tanah asalnya di Rom, Baghdad. Syekh Subakir diutus ke tanah Jawa bersama-sama dengan Wali Songo periode pertama, yang diutus oleh Sultan Muhammad I dari Istanbul, Turki untuk berdakwah di Pulau Jawa pada tahun 1404. Mereka diantaranya, Maulana Malik Ibrahim, berasal dari Turki, ahli mengatur negara. Maulana Ishak, berasal dari Samarkand, Rusia Selatan, ahli pengobatan. Maulana Ahmad Jumadil Kubro, dari Mesir. Maulana Muhammad Al-Maghrobi, berasal dari Maroko. Maulana Malik Israel, dari Turki, ahli mengatur negara. Maulana Muhammad Ali Akbar, dari Persia Iran, ahli pengobatan. Maulana Hasanuddin, dari Palestina. Maulana Aliyuddin, dari Palestina. Syekh Subakir, dari Iran, ahli menumbali daerah yang angker yang dihuni jin jahat. Pada tahap berikutnya, kedudukan Syekh Subakir sang babat tanah Jawa, sebagai salah satu wali Songo, digantikan oleh Sunan Kalijaga. Nah, itulah sahabat, sejarah misteri Gunung Tidar Magelang dan kisah Syekh Subakir yang melegenda. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.